kan sudah benar ya. Jadi dalam artian benar itu, ya kalau sudah ada tersedia, ngapain kita capek-capek bikin lagi gitu. Kan bikin tuh juga nggak mudah ya. Pasti banyak tantangannya, susah juga gitu. Belum lagi nanti ya kalau levelnya masih S1, saya pikir juga pemahamannya masih agak kurang kurang mendalam dibandingkan yang levelnya lebih tinggi. Sebelumnya perkenalan sedikit ya, mungkin beberapa sudah sempat ketemu di kuliah pakar yang lain ya. Saya ulangi saja, singkat saja. Nama panjang saya Muhammad Abdan Syadiki. Saya dipanggilnya Diki ya. Kemudian S1 saya ini satu alma mater dengan Pak Fikri sama Pak Rifandi ya di psikologi ULM. Untuk S2 saya di UI, S3 juga di UI. Tapi untuk S2 dan S3-nya itu dapat bisa gitu ya, nggak bisa tepat waktu. Jadi 4,5 tahun S2 dan S3. Jadi dua tahun sama 2,5 tahun lah kurang lebih ya tiap jenjangnya. Saya dosen tetap di program studi psikologi, baru tahun ini sudah PNS ya, sebelumnya masih CPNS ya, baru tahun ini. Kemudian kalau saya riset saat ini lebih banyak ke arah psikologi sosial, politik, sedikit juga ke lingkungan ya, tapi dikaitkan tetap ke arah psikologi politik dan sosial. Mata kuliah yang diajarkan sampai sejauh ini ya banyak ke arah ke psikologi sosial ya, kemudian alat ukur juga, siapa mampu juga, kemudian metode baik kuanti, kuali, sama statistik saya ngajar. Nah, teman-teman nanti bisa kontak saya kalau misalnya ada pertanyaan lebih dalam mengenai suatu permasalahan di metodologi ya. Boleh nanti melalui email saya tuh dicatat saja mungkin nanti. Baik, kita bicara tentang adaptasi lintas budaya ya. Kalau di judul kegiatannya itu tes non kognitif. Nah, maka kalau di psikologi itu memang bisa dibedakan jadi dua. Yang pertama disebut sebagai tes performa atau yang kognitif, artinya mengukur prestasi gitu ya, mengukur kemampuan. Tapi yang kedua itu namanya tes psikologis. Itu yang sifatnya tidak ada benar salah gitu. Pertanyaannya itu tidak ada benar salah, jadi hanya untuk mengukur seberapa dekat pernyataan itu menggambarkan diri seseorang, ya, atau seberapa sesuai, apa seberapa setuju gitu. Kalau orang yang jawab ya. Nah itu kalau tes psikologis. Jadi hanya mengukur yang sifatnya itu non performa atau non kognitif. Ya misalnya kita mengukur stres, berarti itu tes psikologis, bukan tes performa ya. Tapi kalau kita mengukur tentang misalnya IQ, nah itu performa. Karena nanti ada benar salah, ada kinerja yang diukurnya. Kemudian tes yang lain ya misalnya tes masuk kuliah, yaitu juga tes performa namanya. Bukan tes psikotes atau tes psikologis ya. Kemudian isu yang kedua itu ada istilah adaptasi dan translasi. Saya mau dudukan dulu dua permasalahan ini biar kita paham nanti di belakang-belakangnya. Kalau adaptasi, kalau dan translasi dua-duanya sama penerjemahan. Bedanya, kalau yang adaptasi itu dia ada usaha untuk penyesuaian. Nah, itu kata kuncinya ya. Maka disebutnya adaptasi kan? Adaptasi berarti ada penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud itu adalah dari budaya awal ke budaya yang baru. Mungkin nggak masuk dalam budaya, misalnya budaya etnis, nggak juga, tapi kayak misalnya dari negara barat ke negara timur misalnya. Kan pasti ada perbedaan lah gitu ya. Kita yang satu budaya aja Banjar misalnya. Banjar di daerah Banjarmasin sama hulu sungai itu beda gitu. Apalagi yang sifatnya itu jauh perbedaannya antara negara, nah itu kan pasti akan berbeda. Maka nanti adaptasi ini akan ada muncul mungkin perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan alat ukur orisinalnya. Ya, alat ukur orisinalnya. Nah, lebih jauh lagi bisa dilakukan yang namanya nanti kita kalau misalnya, oh ini nggak cocok nih itemnya nih, kita bisa ganti itemnya. Karena benar-benar nggak cocok ya. Pernah mungkin teman-teman membaca kuesioner atau tes psikotes, misalnya ketika saya ada masalah, saya lebih memilih untuk meminum alkohol. Kan nggak mungkin ya orang Indonesia misalnya
solusi masalah itu minum alkohol. Apalagi misalnya orang Islam, kan nggak mungkin. Itu kalau orang barat kan udah biasa gitu. Orang barat mah kalau misalnya ada masalah sedikit ya alkohol, nggak ada masalah aja minum alkohol, makanya sangat tidak setuju gitu. Nah, itu yang masih akhirnya bias, bias budaya namanya. Atau bisa juga kita modifikasi kisi-kisi alat ukurnya. Maksudnya mungkin dimensinya ada perubahan kita sesuaikan. Bedanya dengan translasi, itu hanya sebatas kita menerjemahkan, tidak ada proses menyesuaikan. Jadi ya udah, kalau hasilnya dari translasi itu, misalnya saya kalau ada masalah akan meminum alkohol, udah gitu aja diberikan. Tapi nggak disesuaikan dengan budaya kita. Yang budaya kita mungkin nggak terbiasa dengan minum alkohol. Ya mungkin carilah padanan yang arahnya itu kegiatan yang negatif, ya. Negatif, kalau alkohol kan negatif misalnya. Nah, itu dicari padanannya. Sebenarnya kalau secara prosedur ya, alih bahasa itu tidak cukup. Karena biasanya bunyi item itu terkadang terbatas pada budaya tertentu. Maka banyak yang paling merekomendasikan kalau mau menggunakan alat ukur, ya adaptasi gitu. Jadi jangan translasi. Jadi jangan translasi. Lakukanlah adaptasi. Karena kita akan menyesuaikan dengan budaya yang baru. Nah, ini pengantar awal dulu ya. Yang akan saya jelaskan lebih banyak adalah adaptasi di sini, bukan translasi. Meskipun di dalamnya nanti ada proses translasi juga. Nah, baik, berikutnya kita kita ulangi sedikit ya, yang namanya skala psikologis sama angket ya. Mungkin kadang-kadang dibedakan, kadang-kadang mungkin ini saling dipertukarkan istilahnya digunakan ya. Tapi begini, kalau kita bicara tentang tes gitu, maka ini mungkin lebih banyaknya digunakan pada mengukur kompetensi yang sifatnya performa atau kinerja, atau tadi non kognitif ya, benar salah gitu, IQ. Kemudian inventory. Kalau inventory ini biasanya kepribadian yang diukurnya. Kalau skala psikologis, nah ini yang sering kita pakai di penelitian nih. Mengukur tentang komitmen organisasi, mengukur tentang kepuasan kinerja, mengukur tentang skala stres. Nah, kemudian angket atau kuesioner. Kalau ini biasanya kita mengukur sesuatu yang benar-benar sudah jelas tampak perilaku. Misalnya, apakah Anda batuk-batuk saat ini? Nah, itu kan jelas ya, kuesioner ya namanya ya. Atau misalnya kalau misalnya yang barusan pemilu, apakah Anda menggunakan hak pilihnya di pemilu lalu? Nah, itu kan jelas ya. Jawabannya pasti ya tidak gitu, bukan kecenderungan. Nah, kalau yang agak kecenderungan itu sifatnya di skala psikologis. Maka biasanya skala psikologis ini menggunakan respon jawaban berupa misalnya Likert 1-7. Kalau ini biasanya ya tidak 0-1 gitu. Atau bisa juga isian atau bisa juga pilihan yang misalnya sudah ditentukan jawabannya. Nah, ini sedikit aja mengulang ya. Kita tuh lebih bagusnya adaptasi atau pengembangan sendiri gitu. Nah, ini saya mau jelaskannya. Yang pasti kita ulangi sedikit ya. Adaptasi tadi adalah dari alat ukur yang berbahasa asing kita Indonesiakan, tapi ada penyesuaian di dalamnya. Misalnya dari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab mungkin ya, nanti disesuaikan ke Indonesia. Kemudian kalau membuat sendiri atau pengembangan sendiri itu namanya kita mengkonstruksi sejak awal alat ukurnya. Ya paling nanti dimensinya kita pakai yang punya orang, kita buat itemnya, kita buat item positif negatifnya, ya. Kemudian kita buat jumlahnya, nanti susunannya. Nah, itu kan kita konstruksi sendiri. Nah, keputusan sebenarnya ada di tangan peneliti ya, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Tetapi tadi benar kata Pak Fikri, kalau sudah ada alat ukur yang valid dan reliable, mengapa buat lagi? Nah, gitu ya. Kalau sudah ada alat ukur yang valid dan reliable, ngapain kita buat-buat lagi? Capek gitu. Dicari dimanapun
konsep diri, wah itu udah mungkin banyak banget alat ukurnya ya, konsep diri itu. Atau misalnya apalagi, harga diri, wah itu udah pasti tuh, udah banyak banget. Kita tinggal ambil aja yang Indonesia pun dari terjemahan asing ke Indonesia tuh kayaknya sudah ada. Nah, tapi kita harus pahami dulu, apa-apa isu yang harus kita pahami di pengukuran. Yang pertama, ketika nanti kalian publikasi ilmiah, itu akan lebih banyak menggunakan alat ukur yang sudah tersedia, terutama yang terutama yang publikasi di international journal. Atau bahkan juga di nasional sekarang kecenderungannya sudah mulai mengarah ke adaptasi alat ukur. Nah, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau publikasi ilmiah, ya sebaiknya sih gunakan saja alat ukur yang sudah tersedia. Karena nanti tidak ada pertentangan lagi kenapa menggunakan alat ukur bikinan sendiri gitu. Padahal sudah ada nih. Nah, itu kan. Jadi kalau sudah ada, ya kita bagusnya ketika mau riset, kita tentukan dulu dengan detail. Kita mau pakai alat ukur yang mana nih. Kemudian, saya pengalaman membimbing skripsi ya beberapa tahun belakangan ini. Jadi, level anak S1 tuh, mohon maaf, kurang kompeten dalam membuat alat ukur sendiri. Ya. Banyak nih, kan kalau bikin itu kan 60, ya 65, bahkan ada yang 90. Itu kalau diturunin ya, turun lapangan, itu yang paling valid tuh cuma setengahnya. Jadi kalau bikin 50 ya 25. Bayangkan berarti ada 25 item yang benar-benar nggak cocok. Nah, itu kan masalah jadinya. Ya masalah artinya kalau misalnya secara prosedur pengambilan data tidak ada masalah ya, maksudnya datanya cukup, misalnya 30 ke atas, kemudian jawabannya tidak ada yang kosong, artinya tidak ada metodenya. Berarti masalahnya di pembuatannya. Saya pernah berhadapan dengan mahasiswa yang pada saat itu saya jadi penguji, tapi bukan penguji sejak awal. Jadi saya penguji ya. Nah, pada saat itu dia sebenarnya kan udah lewat nih, proses proposal udah lewat, proses apa namanya, pengambilan data udah lewat. Setelah saya cek alat ukurnya, itu benar-benar nggak cocok dengan aspek-aspeknya. Ya. Padahal udah ngambil data nih, sudah ngambil data, sudah uji coba ya, uji coba termasuk pengambilan data, sudah ngambil data yang data besar, sudah dianalisis, sudah dilaporkan. Tahu-tahu setelah saya cek, banyak item yang nggak cocok dengan eh, aspek atau indikatornya juga nanti turunan dari aspek ya. Jadinya berarti ketika kita lihat ini alat ukurnya, ini bukan ngukur yang sedang diukur nih. Artinya ada masalah di validitasnya nanti. Nah, maka dengan kondisi tersebut, ya saya harus, mohon maaf, nggak bisa diluluskan. Karena ini nggak cocok pengukurannya. Mau ngukur apa gitu variabelnya, tapi itemnya nggak cocok nih. Bahkan saya pernah juga menemukan ketika dia bikin item, itu item antar satu variabel X dengan variabel Y yang dia teliti, itu mirip. Kalau sejak awal itemnya itu mirip dua-duanya, ya pasti berhubungan lah itu risetnya ya. Pasti ada hubungan signifikan gitu antara hubungan X dan Y. Karena memang itemnya sudah sejak awal dibikinnya. Nah, itu masalah ya. Jadi masalah-masalah tersebut hendaknya nanti teman-teman mahasiswa S1 ya dan juga nanti para pembimbing skripsi itu harus memperhatikan apakah lebih bagusnya mahasiswa ini bikin sendiri atau mengadaptasi aja gitu. Baik, misal nih kita baca-baca di Google Scholar tentang misalnya variabel harga diri. Nah, dicek, oh sudah ada ternyata alat ukurnya. Alat ukurnya misalnya dia adaptasi juga nih. Kita dapat dari artikel jurnal, dia adaptasi dari asing juga. Ya, dia sudah sesuaikan. Nah, selama proses adaptasinya dilakukan secara ketat, satu, hasil psikometriknya itu memuaskan, dua, kemudian sampelnya itu cukup representatif dengan yang nanti akan kita teliti. Misalnya nih, dia sampelnya pada mahasiswa. Nah, kita kebetulan juga akan pada mahasiswa juga. Kemudian publikasinya di tempat yang berkualitas. Empat. Saya rasa syarat ini menjadi bisa rujukan untuk menggunakan alat ukur berbahasa Indonesia yang sudah tersedia.
mudah ya, kita nggak usah bikin, nggak usah adaptasi lagi. Hasil psikometriknya tidak jelas, ya kita bisa email ke penulis, kita tanyakan, boleh nggak lihat hasil psikometriknya? Atau misalnya proses adaptasinya tidak jelas, tanyakan, kemarin kamu adaptasinya bagaimana prosesnya? Tanyakan ke penulisnya. Selama prosesnya mungkin sudah bagus, ya silahkan gunakan. Nah, ini saya sudah mulai memperbolehkan di mahasiswa saya ketika dia mau menggunakan alat ukur dan dia temukan sudah ada alat ukurnya aslinya Inggris ya, aslinya berbahasa asing, tapi sudah ada alat ukurnya yang diterjemahkan oleh orang Indonesia dan diadaptasi gitu, maka saya rekomendasikan gunakan saja. Tapi nanti tetap harus ada uji reliabilitas, uji coba, pengecekan kembali, penyesuaian alat dengan fenomena yang akan diteliti ya. Ya karena misalnya ini alat ukur awalnya diteliti pada organisasi pekerja misalnya ya. Tapi ini mau digunakan pada mahasiswa. Artinya kan nanti ada item yang akan disesuaikan kembali, ada perubahan. Nggak apa-apa ada perubahan ya. Kita tetap boleh melakukan perubahan tersebut dengan tujuan untuk supaya hasil penelitian kita dapat memuaskan. Nah, kalau saya itu sangat melarang ketika mahasiswa menggunakan alat ukur dari skripsi. Bahkan kalau misalnya ini skripsi dia adaptasi dari orang lain, saya sarankan nggak gunakan. Karena ini hasil skripsi belum ditelaah, belum ada proses review. Siapa tahu ya, ketika dicek dengan mendalam, itu hasil proses adaptasinya tidak begitu memuaskan, tidak ketat. Nah, maka saya sangat tidak merekomendasikan ketika nanti ada mahasiswa saya yang mau, Pak, saya dapat nih alat ukur, tapi dari skripsi, Pak. Aduh, sebaiknya nggak usah deh, kamu carilah alat ukur yang lain, atau kalau nggak kamu adaptasi sendiri deh dari awal lagi, gitu. Nah, itu ya. Jadi, pertimbangannya ya tadi, kalau misalnya sudah tersedia bahasa Indonesia, hasil dari terjemahan, dengan proses yang ketat, hasil yang memuaskan, sampel representatif, dan dipublikasikan di jurnal yang bagus, maka boleh digunakan. Tapi kalau dia hasil dari skripsi, belum dipublikasikan, saya rasa sebaiknya dihindari. Ya, lakukan sendiri dari awal lagi. Beberapa mahasiswa saya ada yang kebetulan dapat alat ukurnya sudah tersedia. Wah, itu senang tuh. Jadi nggak usah capek lagi membuat alat ukur. Kita tinggal menghubungi si penulis, minta izin, menggunakan, diizinkan, udah cepat turun lapangannya ya. Jadi nggak usah kita capek-capek memikirkan alat ukur. Nah, memang ada beberapa cara untuk mengadaptasi alat ukur ya. Ini cara yang paling ketat saya rasa ya. Ini caranya dari ITC, jadi International Test Commission. Ini Guidelines for Translating and Adapting Test. Jadi ini edisi yang kedua. Ini agak sulit ya, teman-teman ya. Ini agak ketat sekali. Ini pada dasarnya 5 langkah, tapi 5 langkah ini diturunkan lagi jadi 11 langkah. Ya, jadi padat sekali nih. Ya, yang pertama, kalau kita dari langkah pertama, jadi kondisi, pre-kondisi namanya. Kita minta izin dulu ke penulis. Ini sudah umum ya, sudah pasti ya. Jadi mau penulis Indonesia, mau penulis Inggris, atau penulis asing, kita tetap hubungi dengan baik, dengan santun. Ya kalau yang dari luar negeri ya kita bahasa Inggris ya. Kita kita kenalkan diri, kita hubungi lewat email, kita minta izin mau menggunakan alat ukur. Kemudian setelah di prekondisi belum belum proses adaptasi nih. Kita harus diskusi dulu dengan ahli. Ini kita sudah dapat alat ukurnya nih. Kita diskusi dengan ahli, kita minta pendapat kira-kira cocok nggak saya milih alat ukurnya. Ini baru memilih ya, belum adaptasi nih, sudah ada penilaian ahli. Jadi kita tanyakan ke ahli, ini bagus nggak alat ukurnya kalau saya adaptasi gitu, sudah cocok nggak dengan variabel saya. Ya. Kemudian yang berikutnya test development. Nah ini baru nih, kita baru merekrut penerjemah. Ya biasanya penerjemahnya 2 ya minimal ya. Kemudian kita atur desain prosedur penerjemahannya bagaimana. Nanti kalau sudah diterjemahkan, kita telah hasil setelah ada hasil terjemahan, kita survei.
Jadi tetap ya diuji coba ya. Nanti di survei dan studi kualitatif ini hanya untuk melihat kualitas aja dulu. Ini belum belum yang ibaratnya turun turun lapangan di skala sampel kecil ya. Ini masih sekedar kita tanyakan ke mungkin pakar ya, studi kualitatif dulu atau sampel representatif kita kita mungkin diuji sampai mungkin 10 orang. Nah, baru sampel yang dengan uji sampel kecil ya biasanya 30 orang ya. 30 sampai 40 orang. Kemudian kita telaah hasil psikometriknya bagaimana. Kita analisis statistik di sini. Baru langkah ke-6, langkah ke-7 di confirmation, baru kita sebar subjek yang lebih besar. Nanti kita lihat evaluasi alat ukurnya secara statistik lagi nih. Nih, uji statistik sudah 2 kali ya. Kemudian kalau sudah, nanti di administration, kita susun petunjuknya, bagaimana melakukannya. Kemudian misalnya kalau ini baru alat ukurnya, kita tentukan bagaimana cara prosedur penggunaannya. Kalau sudah selesai, baru kita mempersiapkan laporan. Panjang ya prosesnya ya. Kalau saya di mahasiswa saya nggak begitu rekomendasikan dengan cara ini. Karena sangat ketat. Ya, ketat dan juga sangat panjang. Dan usahanya juga sangat banyak untuk menyelesaikan proses ini. Ada langkah yang berikutnya. Ini dari Borsa tahun 2012. Jadi alat ukur original berbahasa Inggris itu diterjemahkan dulu oleh 2 orang. Ya, 2 orang ya. 2 orang penerjemah, nanti kita sintesis. Nah, kita sintesis. Sintesis itu kayak kita membuat kesepakatan. Ini itemnya bunyinya apa, kira-kira yang cocok gitu. Kita buat kesimpulan ya, sintesis itu. Setelah sintesis, kita masuk ke evaluasi. Ini ada expert di sini nanti. Jadi ada expert, kemudian nanti kita evaluasi oleh target. Ini perwakilan aja. Nah, selama nanti proses evaluasi, kita akan tanyakan, kira-kira sudah bagus nggak alat ukurnya? Oh, ternyata bagus. Nah, baru di back translasi. Kalau back translasi itu nanti akan saya jelaskan detail ya. Itu kita terjemahkan dari Indonesia ke Inggris lagi. Dari bahasa yang saat ini ke bahasa asalnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak sesuai nih, ya, maka kita harus penyesuaian kembali, baru nanti dites, dicek lagi gitu. Kalau sudah sampai di sini, kita sintesis lagi. Sintesis ada 2 kali ya. Sintesis pertama, sintesis kedua. Nanti kita akan mempresentasikan ya versi terbaru kepada penulis. Ini kepada penulis yang maksudnya pembuat alat ukurnya ya. Kalau kata pembuat alat ukurnya, oh ya bagus sip, nggak ada masalah, berarti udah selesai. Ya. Kalau misalnya ada masalah, berarti kita diskusi dengan penulisnya, penulis originalnya. Nah, untuk prosedur ini saya juga tidak begitu rekomendasikan ya, tapi kalau mau dilakukan lebih ringan dibandingkan yang pertama, dibandingkan yang ITC. Ya, ini lebih ringan. Paling saya rekomendasikan karena lebih ringkas ya. Tahapannya itu totalnya ada 6 ya. Kita akan jelaskan satu-satu nanti, tapi mirip dengan yang di Borsa tadi. Jadi ada translasi, ada sintesis, ada back translasi, ada export, exportnya di sini ya. Kalau Borsa tadi di sini ada export, di sini juga ada uji ke sampel ya, tapi hanya sekedar buat mungkin nanya aja, nggak yang langsung analisis statistik, nggak di sini kalau yang Borsa ya. Kalau di sini nggak, nanti dilaporkan. Jadi setiap proses dilaporkan. Nah, ini cara yang lebih sederhana. Ini sebenarnya Batten ini menjelaskan untuk ranah kesehatan, tapi cocok aja banyak digunakan. Di UI juga menggunakan ini, ya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang mana itu terserah aja sih ya, nggak ada yang melarang gitu. Mau yang ini berarti lebih panjang, mau yang ini lebih sedikit lebih pendek dibandingkan ITC, tetapi lebih bagus gitu. Dalam artian lebih bagus dibandingkan yang ketiga karena dia proses porsinya itu lebih lebih apa lebih
ya penulis asli. Kalau yang menurut Borsa. Kalau ini digunakan pada tes instrumen psikologis katanya. Ya, tapi silakanlah ya, teman-teman bisa mempertimbangkan. Tapi saya mohon izin teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan hanya untuk yang Batten. Nah, jadi kita diskusikan yang Batten dulu. Baik. Langkah pertama dari Batten, namanya adalah initial translation, atau biasanya disebut juga sebagai forward translation. Jadi ini proses mengadaptasi dari Inggris ke Indonesia. Adaptasinya tidak cuma item, tapi instruksi sampai juga pilihan jawabannya. Nah, jadi ingat ya, jadi yang diadaptasi tidak hanya cuma item, tapi instruksi, respon jawaban. Nah, itu ya. Minimal di sini ada 2 orang translator. Dengan bahasa ibunya adalah bahasa target, berarti orang Indonesia ya. Kalau kita bahasa targetnya Indonesia, berarti orang Indonesia tapi yang bilingual. Nah, translator pertama itu biasanya orang psikologi. Sederhananya begitu ya, biar kita lebih cepat ya. Kalau translator kedua, itu biasanya orang yang tidak paham konsep, artinya non-psikologi. Ya, boleh sering menggunakan bahasa Inggris untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, maksudnya dia bekerja di kantor pakai bahasa Inggris misalnya. Kan dia lebih ini ya, lebih apa ya, secara kebahasaan tuh bahasa-bahasa yang mudah ke Indonesia itu lebih cepat dia menerjemahkan gitu. Karena dia ada rasanya gitu ya. Rasa yang dia gunakan untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Ya, tolong mintakan hasil tes kemampuan bahasa Inggris. Setiap orang punya bahasa Inggris bagus gitu. Jadi 500 ke atas. Atau kalau pakai ini tes yang lebih bagus ya, jadi boleh misalnya lebih dari 6. Hasil dari proses tahap yang pertama ini adalah laporan. Nanti saya contohkan laporannya. Dan berisikan komentar serta rasionale dari pemilihan kata. Jangan lupa nih ya, sebelum proses ini dikerjakan, kita harus izin dulu. Ini penting nih. Ya, kita izin dulu ke penulis. Ya, jadi hubungi lewat email. Ini langkah yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita disebut sebagai synthesis of the translation. Jadi kita mempertemukan antar dua orang translator, ya mempertemukan ya. Terus kita biarkan mereka berdiskusi, menyepakati, ya. Kalau kita butuh mengintervensi bolehlah, tapi jangan terlalu banyak gitu. Tapi sebenarnya tugas kita hanya mengobservasi. Jadi biarkan dia berdiskusi gitu. Meskipun kita juga boleh ya memberikan mungkin tanggapan atau misalnya pendapat tuh boleh juga sebagai peneliti ini ya. Jadi kita biarkan si translator satu, translator dua berdiskusi, kemudian menyepakati item-itemnya. Itu namanya sintesis. Ada yang kadang-kadang keliru, yang melakukan sintesis si penelitinya. Itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya itu adalah yang melakukan sintesis adalah orang yang mentranslasi. Gitu. Dan biasanya hasil ini nanti kita akan memecahkan masalah. Misalnya ada item nih, satu item. Ini nggak ada kesepakatan nih. Baru kita buat kesepakatan yang namanya nanti T12. T dari translator 1 dan translator 2. Ini namanya sintesis ya. Kita buat kesepakatan antar dua translator ini. Apa kira-kira yang item ini bagusnya bunyinya bagaimana gitu. Kan bunyinya macam-macam gitu. Nah, mungkin nanti kita sepakati di sana. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, kita mengubah kembali dari eh, bahasa Indonesia
konsistensi dari hasil terjemahan kita dari Inggris ke Indonesia dengan padanannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi dibalik lagi nih, ya, dibalik lagi dari Indonesia ke Inggris lagi. Kita harus menyesuaikan nanti dengan versi originalnya dengan yang versi yang kita terjemahkan sendiri. Apakah hasilnya bagus atau tidak? Apakah ada bias atau tidak? Gitu. Di sini juga biasanya terdiri dari 2 orang, ya, 2 orang. Jadi ada 2 orang translator, jadi orangnya beda dengan yang di tahapan 1. Totalnya berarti kita butuh 4 orang, ya, 2 orang untuk yang translator pertama, 2 orang untuk yang back translator. Jadi ada 4 orang yang dibutuhkan. Nah, kemudian kalau misalnya nih, ini akan ada ketentuan khusus ya. Kalau yang paling terbaik itu adalah back translator ini orang yang mempunyai bahasa ibu adalah bahasa asli original dari kuesioner. Misal berarti kalau yang bahasa asli kuesioner itu bahasa Inggris, berarti kita minta ke orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Tapi kan kita sulit ya mendapatkannya. Kita sulit sekali mendapatkannya, apalagi di Kalimantan Selatan gitu. Yang bisa bahasa Indonesia, dia orang asing, bule lah gitu ya. Nah, itu akan sulit. Solusinya biasanya kalau di tempat saya itu, ya bisa dicari misalnya back translator itu adalah orang yang pernah ke luar negeri, satu. Atau kalau misalnya sulit juga, minta ke translator yang tersumpah. Ya, ada istilahnya ya, sword translator. Itu yang resmi lah. Kalau sulit juga, ya pertimbangkanlah orang yang punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat bagus. Gitu. Ya. Tetap ada proses yang dimudahkan untuk proses back translasi ini. Sebagai penegasan juga ya, saya ulangi sedikit, di sintesis ini kadang-kadang saya juga intervensi nih sebagai pembimbing. Kan sudah ada hasil translasi 1 dan translasi 2, ada hasil sintesis ya, atau T12. Biasanya saya kasih masukan. Saya kasih masukan lagi. Kira-kira ini udah bagus nggak nih? Kan kadang-kadang dari translator itu kalau di tempat saya ya, itu kalau mahasiswa saya minta ke teman-teman dia juga, tapi yang punya bahasa Inggris yang bagus. Atau kakak tingkat dia atau alumni yang punya bahasa Inggris yang bagus. Jadi minta ke dia, minta tolong. Jadi rasanya itu masih belum kuat gitu dalam menjelaskan tentang alat ukur yang kita gunakan. Maka biasanya saya di bagian teks 2 ini, saya juga intervensi, saya buat rekomendasi, oh ini bagusnya diperbaiki. Maka kadang-kadang kalau saya itu ya gabungan antara yang beten ini dengan yang borsa ya, karena borsa kan ada sintesis ini dan ada expert di sini. Yang expertnya dosen lah gitu ya. Ya tapi itu sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau dirasa-rasa alat ukurnya nggak ada masalah serius, ya nggak apa-apa. Baik apa di sintesis ini cuma dari translator 1 sama translator 2 gitu. Baik, balik lagi ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini ya, kita itu harus mengecek antara konsistensi dari konsep terjemahan yang sudah kita lakukan dengan alat ukur originalnya. Kita sesuaikan, kita perbandingkan. Kira-kira udah cocok apa belum? Nah, itu ya tujuan utamanya. Setelah di back translation, kita melakukan yang namanya expert committee. Jadi minta ke expert. Kalau di Batten ini agak ketat ya, menentukan expert. Dia itu expertnya tuh sampai 6 orang. Nih, satu ahli metodologi, 2 ilmuwan profesional, 3 ilmuwan yang profesional di bahasa, 4 itu translator. Jadi seluruh translator. Translatornya berarti kita ada 4 orang. Yang forward ada 2, yang back ada 2. Jadi totalnya ada 6 orang di sini. Tapi biasanya kalau di skripsi itu dia diberi keringanan ya, karena sulit juga nanti mendapatkan ahli metodologi, ahli kebahasaan, di profesional ilmuwan ya. Maka biasanya kalau saya itu yang ngecek ya bisa jadi si pembimbing lagi, memudahkan saja. Ya. Yang penting si mahasiswa tahulah prosesnya. Tugas expert itu adalah menilai dari semua proses, dari T1, T2, T12, BT1, BT2. Jadi seluruh prosesnya. Nah, dan biasanya penilaiannya ada 4. Yang pertama semantik equivalent, jadi kesetaraan arti. Nggak ada yang ambigu nih, ya.
Kemudian idiomatic equivalent. Kadang-kadang kan di bahasa Inggris itu ada bahasa slangnya juga gitu. Yang kalau kita pahami itu, ini nggak cocok gitu dengan bahasa kita. Maka biasanya harus ada kesetaraan antara bahasa slangnya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia gitu. Namanya idiom, ya, idiomatic. Kemudian experiential equivalent. Jadi bahasanya itu kan kadang-kadang sesuaikan dengan bahasa pengalaman sehari-hari gitu. Jadi keseharian bahasa kan itu sebaiknya juga didapatkan kesetaraannya. Yang terakhir konsep. Konsep ini adalah makna dari item tersebut sesuai dengan budaya. Jadi kesetaraan makna intinya. Kalau si Batten ini menyampaikan bahwa alat ukur yang bagus itu kalau alat ukur itu kita berikan ke siswa atau anak berusia 12 tahun dia paham. Menurut Batten ya. Gimana tuh? Item yang bisa dipahami anak usia 12 tahun lah gitu bayangannya ya. Nah, itu kalau yang paling terbaik. Nah, kalau saya ulangi sedikit untuk level skripsi, saya buat pemudahan-pemudahan. Kalau misalnya dia sudah berusaha cari ahli gitu ya, di mana-mana cari ahli nggak ada yang mau bersedia, ya udahlah kalau memang nggak bersedia juga, saya yang ambil alih biasanya sama pembimbing satu atau pembimbing yang lain. Jadi kita ambil alih, kita yang membantu memproses expert komite ya, atau kita minta ke dosen lain juga boleh. Intinya nanti tujuannya untuk memastikan kembali seluruh proses itu, seluruh hasilnya juga itu berlangsung dengan baik. Ini langkah yang keempat. Langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah uji coba sampel kecil. Ada yang bilang sampel idealnya itu 30 sampai 40. Ada yang saran lain itu 10 sampai 40. Kalau saya biasanya ambil yang tengah-tengah, 30. Ya. Saya minta 30 dulu di uji coba, terus kita mengevaluasi alat ukur itu berdasarkan target sampel yang representatif. Kalau kita targetnya itu pada mahasiswa, ya kita tujukan dulu 30 orang ini ke mahasiswa. Biasanya, saya minta juga si bimbingan saya itu wawancara. Wawancara mengenai hasilnya. Ya. Atau nggak perlu wawancara, kita juga bisa buat kuesioner khusus, tapi nanti si sampel atau target sampel kita atau partisipan kita akan menilai. Kalau wawancara, saya jelaskan wawancara dulu. Saya biasanya kalau wawancara kan 30 orang capek ya. Jadi saya minta perwakilan saja biasanya. Biasanya 3 sampai 6 orang. Ya meskipun ini nggak ada ini ya, nggak ada ketentuan khusus. Kalau di Batten suruh semua, ya. 30 jadi wawancara. Tapi kalau saya biasanya memudahkan biar cepat ya, 3 sampai 6 orang lah gitu wawancara. Yang berikutnya uji keterbacaan. Ini biasanya kita bisa lakukan di kuesioner juga. Jadi kita rancang nanti kuesioner online-nya itu selain berisikan isian seperti kuesioner pada dasarnya, nanti tambahan lagi pertanyaan, apakah item satu itu jelas atau tidak jelas. Nah, ini dari saran dari Sosa dan Krojanas Rirat 2011 ya. Jadi ada penilaian kuantitatifnya juga, pakai angka nih, ya, selain kualitatif. Kalau sudah selesai proses pengambilan data, sudah dicek, baru kita analisis psikometriknya, yakni tentang biasanya reliabilitas, konsistensi internal. Corrected item total correlation, atau korelasi item dengan total score misalnya, digunakan salah satunya. Ini ketika kita langkah yang kelima. Kemudian, langkah yang terakhir, langkah yang keenam. Tapi ini langkah keenam ini, ya terus terang di tempat kami itu nggak ada ya, jarang dilakukan. Jadi langkah keenam ini biasanya disubmit ke pengembang alat ukur atau ke komite penilaian, ya, komite penilai. Jadi maksudnya itu adalah ini alat ukur sudah selesai nih, kita serahkan ke pengembang alat ukurnya. Tapi kan kadang-kadang kita kan apa namanya perlu cepat ya. Kadang-kadang kan si penulis originalnya juga nggak mesti membaca ya, penulis aslinya gitu, atau pembuat asli nggak perlu membaca juga hasilnya. Nah, itu memudahkan aja. Biasanya kalau di tempat kami, kalau udah selesai tahap yang kelima, langsung uji coba sampel yang lebih besar. Nah, nanti silahkan dipertimbangkan teman-teman sekalian, ketika misalnya nanti menghubungi izin kepada penulis atau pembuat alat ukur, tanyakan, kira-kira dia butuh nggak hasil dari terjemahannya untuk dicek kembali misalnya. Nah, kalau misalnya kata dia, nggak apa-apa, saya percayakan ke kamu aja, wah berarti nggak usah gitu ya. Tapi kalau misalnya
kata pengembang alat ukurnya, ya saya mau lihat hasil terjemahannya, sekalian saya pengen ini misalnya mendata alat ukurnya yang pakai terjemahan di bahasa-bahasa selain bahasa Inggris misalnya. Ya berarti kita serahkan ke dia. Nah, tapi ini sekali lagi ini hanya tambahan ya prosesnya. Nah, baik. Kita sampai ke contoh format penilaian ahli. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh aja. Contoh ini saya bikin sendiri, tapi terus terang teman-teman juga boleh mengembangkannya. Yang pertama, misalnya kita punya tabel begini ya, kita lihat tabel bunyi item originalnya apa, translasi satunya apa, translasi duanya apa, kemudian sintesis kita itu bersama dengan translator itu apa, back translasi bahasa Inggrisnya apa di sini, kemudian komentar ahli, ini kualitatif banget ya, jadi nggak ada angka-angka nih penilaiannya. Kemudian kita buat finalnya nih, ya finalnya untuk sampel kecil. Kalau kita uji coba ya kita evaluasi di sini alat ukurnya, kemudian kita beri komentar lagi kalau ada perubahan, baru kita turun yang sampel lebih besar. Ini format yang saya gunakan ke mahasiswa saya. Ada format yang lain juga untuk penilaian ahli ya. Nah, misalnya ini saya bikin bergambar dari Batten ya. Dia punya 4 penilaiannya, semantik, idiomatik, eksperensial, dan konseptual. Ya, kita bisa menanyakan tentang misalnya, apakah item memiliki arti jelas yang setara? Ya, kalau misalnya, oh ya, jelas setara, nilai 4. Gitu. Ini kan kita masukkan ya semua itemnya ya. Semua hasil translasi lengkap kita masukkan, kita angkakan. Kemudian idiomatik. Apakah item memiliki pilihan kata atau idiom istilah yang setara? Iya, setara misalnya. Nah, dipilih 4. Oleh expert ya yang menjawabnya ya. Kemudian eksperensial. Apakah item memiliki pilihan bahasa keseharian yang setara? Maksudnya setara itu antara yang original dengan terjemahan itu setara ya. Nah, kalau misalnya cukup setara, oh jawab 3 misalnya. Konseptual. Apakah item memiliki konsep makna budaya yang setara? Nah, kalau misalnya nggak setara ya kita jawab 1 oleh si ini ya, oleh si ahli ya. Nanti dia kasih komentar di sini. Ya. Ini contoh saja. Biasanya yang lebih bagus itu hasil ini kita hitung. Kalau biasanya kalau di analisis itu bisa menggunakan persentase kesepakatan antar rater. Artinya ahli ini jangan cuma 1 orang, ya. Jadi ada ahli, ada 2 atau kalau bisa 3 orang. Nanti dia kan nilai nih, misal jawaban orang pertama 4, jawaban orang kedua 4 juga, jawaban orang ketiga 4 juga. Berarti item 1 ini punya kesepakatan yang sama, yakni 100%. Artinya si ahli ini sepakat sama-sama menilai 4. Kalau misalnya yang ini eksperensial, orang pertama 3, orang kedua 4, orang ketiga 4. Oh, berarti ini mungkin sekitar ya 80 sampai 90% lah gitu ya kesepakatannya gitu. 80, berapa gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kalau misalnya di sini ada nilai 1, ada nilai 2, ada nilai 3, ada nilai 4, berarti nggak ada kesepakatan di sini. Kalau nggak ada kesepakatan berarti 0 di sini, 0% kesepakatannya. Nah, ini berarti jelek nih. Ya, secara konseptual jelek. Nah, ini contoh, kalau saran saya, gunakanlah ahli itu minimal 2 orang lah, kalau bisa 3. Nanti dinilai antar raternya bagaimana, terus kita nilai kalau ada perhitungan lebih statistiknya, nanti menggunakan kappa. Tapi mohon izin saya tidak menjelaskan lebih detail tentang kappa di sini ya. Nanti teman-teman mungkin baca lebih detail di Google mungkin ya. Baik, ini contoh format bisa disesuaikan sekali lagi ya. Ini tidak ada keharusan begini, tapi sejauh yang saya pahami, menurut keahlian saya, mungkin ini bisa digunakan. Contoh yang ketiga, penilaian ahli. Ini didapatkan dari mahasiswa saya nih ya. Tapi saya cek ada nih acuannya. Ini salah satunya acuan dari Crestani tahun 2017. Dia hanya menilai 2 hal waktu diekspor ya. Tapi dia nilai item finalnya saja. Kalau yang tadi sebelumnya itu lengkap ya, dari item original, translasi, translasi 1, 2, ya, sintesis, back translasi 2 gitu. Jadi lengkap kalau di sini. Tapi kalau yang di Crestani itu dia hanya menggunakan item original, item final ya, item finalnya saja. Dia nilai ada 2 kriterianya, relevansi sama clarity.
Relevansi itu adalah sejauh mana relevan item dengan konstruk yang diukur. Ya, ini tetap dinilai ya, 4, misalnya 3, berapa. Kejelasan, apakah item cukup jelas dan dapat dipahami, nanti dinilai. Ya. Nah, kalau di ini saya ini ya, kalau di Crash Study ini nggak ada cara untuk atau nggak ada spesifik menjelaskan pilihannya bagaimana. Tapi sekali lagi ini boleh Likert-nya ini dikembangkan sendiri ya. Misalnya 1-4 contohnya begini. Atau 1-5 nanti contohnya yang beda lagi. Nah, kalau Crestani ini dia menyarankan menggunakan 6 orang penilai, sama kayak Betten ya. Jadi 6 expert gitu. Nanti dihitung kesepakatan antar raternya, pakai persentase dan pakai kappa, perhitungan statistik. Sekali lagi, ini agak ketat ya, dan saya rasa sangat bagus kalau dilakukan dengan ketat ya. Saya yakin alat ukurnya akan bagus gitu. Nah, baik, kita masuk ke nanti setelah selesai adaptasi, berarti kan nanti kita akan melakukan yang namanya proses statistik ya. Proses statistik yang kita lakukan itu ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama analisis sederhana. Biasanya menggunakan konsistensi internal, reliabilitas. Ini yang sering digunakan ya. Misalnya pakai corrected item total correlation atau pakai korelasi item dengan total score. Nanti akhirnya akan menilai Cronbach alpha atau reliabilitas. Kalau di SPSS ini caranya ini. Ya. Ini satu cara. Cara kedua misalnya kita menggunakan analisis yang lebih kompleks. Menggunakan EFA atau menggunakan CFA. Ini pilihan saja. Tapi kalau ini mungkin 30 orang cukup, tapi kalau yang CFA ini mungkin harus di atas 100. Bahkan ada yang bilang minimal 200. 200 orang. Tapi kan kita sulit ya mencari sampel uji coba sampai 200 gitu. Riset kita aja mungkin nggak sampai 200 gitu ya. Kita rencanakan gitu. Apalagi kita harus mencari 200 orang. Ini baru uji coba. Nanti risetnya mungkin misalnya 200, berarti 400 orang kita cari. Kan sulit ya. Jadi kalau yang terbaik memang kombinasi keduanya. Tapi kalau saya biasanya, kalau masih saya rekomendasikan gunakan langkah yang sederhana saja. Jadi cukup konsistensi internal atau reliabilitas. Nah, kapan itu diuji? Biasanya saat uji coba sampel kecil, saat uji coba sampel besar, sampai nanti kita melakukan pada data penelitian. Jadi mungkin sampai 3 kali nanti ujinya. Nah, ujinya aja sampai 3 kali ya. Nah, itu salah satu pertimbangan untuk evaluasi statistik. Baik. Waktu saya berapa menit lagi ya? 10 ya? Sekitar 10 menit lagi ya. Baik, kita akan lihat proses adaptasi alat ukur. Di sini yang baru saja dilakukan oleh mahasiswa saya ya. Ini alat ukurnya diterjemahkan dari bahasa Inggris karena belum ada bahasa Indonesianya. Jadi dia terjemahkan dari awal sampai akhir. Baik, ini alat ukurnya adalah I usually drive on freeways at speed under 100. KPH ini kalau nggak salah kilometer ya. Kilometer per hour ya. Jadi kilometer per jam. Nah, atau dalam kurung 62,5 mph. Teman-teman tahu mph ini apa? Ada yang tahu mph? Kalau ini kan KPH kan kilometer per jam. Kalau mph apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin boleh di chat mungkin. Yang coba bantu jawab. mph. Kalau KPH kilometer per jam nih ya. Kan kita kalau uh, naik motor tuh kan ada ininya ya, speedometernya ya. Nah, kalau ini kilometer per jam. Kalau mph apa? Ada yang tahu nggak? Silakan bantu di chat mungkin. mph. Satu mil per jam mungkin, Pak? Mil per jam. Nah, ya. Betul ya. Jadi waktu saya minta ke penerjemah, ternyata ada kekeliruan. Dia pikir M itu meter gitu. Nih, kita lihat ya. Nah, mahasiswa saya nih minta penerjemah ya, mungkin penerjemah juga nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya ya. Jadi ketika dia teliti, dia translasi nih, saya biasa menyetir di jalan tol, ya bisa lah ya. Mungkin ini freeway, ini jalan tol atau jalan raya. Tapi kalau di tempat kita di Banjarmasin ada nggak jalan tol?
Nggak ada kan ya jalan tol ya. Jadi kita bisa coret nih. Dengan kecepatan di bawah 100 kilometer per jam, dalam kurung 6,2 meter per jam. Nah, ini udah salah di sini nih, meter. Harusnya mil. Tapi kan kita juga orang Indonesia nggak paham ya, atau nggak terlalu familiar dengan mil per jam. Pahamnya kan kilometer per jam, meter per jam gitu ya. Ya mungkin itu alasannya kenapa dia mentranslasi malah meter per jam di sini. Jadi ada kekeliruan di sini, ada 2 keliruan. Kemudian di translator 2 itu dia menggunakan kata mengemudi, ya mengemudi. Ya ini lebih umum ya, karena mungkin mengemudi ini, eee, bisa digunakan pada apa namanya, pada, misalnya, motor mungkin, mobil juga mungkin agak, tapi motor agak kurang juga ya. Kalau menyetir juga ini lebih banyak ke mobil ya. Nah, oke, ini kata ini juga kurang begitu disepakati ini, ya. Kemudian jalan raya tadi, ini beda sedikit ya, ini agak perbedaan juga, kecepatannya sama di sini di bawah kilometer, ini sama nih, ini sama ya, ini sama. Berarti saat sintesis dia diskusi nih, dan hasilnya ternyata sepakati mengemudi, ya mengemudi. Kemudian di jalan raya, tidak di jalan tol, karena di Banjarmasin nggak ada jalan tol ya, jadi dia menggunakan jalan raya. Dia sepakati yang punya yang translator 2 yang disepakati. Nah, cuman di sini tetap salah nih. Nah, akhirnya ketika ditranslasi balik, di back translasi, hasilnya jadi begini, bukan MPH jadi M per H gitu. Ya, memang agak mirip juga sih ya, tapi tetap nih jadi sedikit bermasalah. Nah, kalau di sini, kalau translator yang back translasi pertama ini nggak ada nih highway-nya di sini ya. Ini malah langsung aja gitu. Jadi kata jalan raya kurang. Nah, setelah itu saya cek, saya jadi expertnya di sini. Ya, saya pembimbingnya. Saya cek, benar tadi kata teman-teman ya, teman-teman di chat tadi juga Nazmi mengatakan ini bukan meter per jam, tapi mil per jam. Maka saya langsung koreksi, ini ganti jadi mil per jam. Memang kalau ini dikonversi ke mil, jadi 62,5, memang benar kalau dikonversi. Kan kalau 100 kilometer ke meter kan bukan 62 ya. Ya salah gitu. 1 kilometer aja 100 meter ya. Jadi salah di sini, ada keliru gitu. Gak mungkin perhitungannya begini. Maka saya gantilah, jadi saya sarankan ganti jadi mil per jam nih yang aslinya. Kemudian saya juga menyarankan, karena dia menggunakan kata mengemudi. Tapi kan orang Banjar itu nggak semuanya pakai mobil, ada yang pakai motor, gitu ya. Ada yang pakai motor. Maka saya menyarankan gantilah jadi berkendara. Dari mengemudi jadi berkendara. Jadi saya biasanya berkendara, kan umum ya, mau orang Indonesia, sorry, mau orang yang pakai mobil, mau orang yang pakai motor, mau orang pakai beca gitu. Beca mungkin nggak nyampe lah 100 kilometer per jam ya. Itu pasti akan menggunakan kata berkendara lebih cocok. Nah, tapi setelah saya coba analisis dan teman-teman coba analisis, ternyata hasil corrected item korelasinya, R-nya itu jadi 0,177. Jadi nggak terlalu bagus juga nih. Akhirnya saya berpendapat kayaknya orang tuh salah mengartikan ini. Dia nggak paham, orang Banjar itu tentang mil per jam. Jadi saya sarankan akhirnya cukup tuliskan 100 kilometer per jam. Nah, saat ini saya belum bisa melaporkan hasilnya karena masih tahap uji coba, ini masih pengumpulan data ya. Jadi mereka akhirnya saya sarankan untuk menggunakan kata 100 kilometer per jam saja. Nah, nanti kita lihat hasilnya mungkin beberapa waktu ke depan ya. Tapi ini gambarannya ya, prosesnya ya. Proses untuk translasi, sintesis, back translasi, penilaian ahli. Contoh yang kedua. Nah, baik. Di sini contoh yang kedua, eh, kalau kita terjemahkan ya, nih ya, ini terjemahannya begini. Saat saya membeli lampu, ya, saat saya membeli lampu, betul. Seberapa sering Anda membeli, saat Anda membeli lampu, ya sorry, seberapa sering Anda membeli lampu, nah ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Lampu fluoresen. Saya baru pertama kali dengar nih waktu diterjemahkan ya. Apa itu fluoresen ya? Kalau LED ya lumayan lah tahu lah kita ya. Kalau lampu LED tahu gitu.
paham lah gitu. Tapi kan nggak semua masyarakat Indonesia juga paham LED itu apa. Nah, itu yang masalah nih, jadi masalah nih. Nah, kemudian di translator kedua, di translator kedua sih bedanya cuma ada kata bola nih. Ya, kemudian ada kata bull ya. Mungkin dia mengartikan ini bola lampu gitu. Seberapa sering Anda membeli bola lampu fluoresen kompak? Nah, apalagi nih, fluoresen kompak gitu. Kompak apa kompak gitu ya, nggak begitu paham kalau orang Banjar gitu. LED juga nggak terlalu paham. Akhirnya di sintesis mereka sepakati bahwa menggunakan kata dengan berikut. Saat Anda membeli bola lampu, seberapa sering Anda membeli lampu fluoresen kompak atau CPL atau LED dengan efisiensi tinggi. Ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris lagi di back translasi memang bagus hasilnya. Sesuai ya. Nih cukup sesuai lah gitu. Nggak ada perubahan yang sangat besar gitu. Cuman masalahnya ketika saya cek kembali, istilah fluoresen itu lebih cocok ke neon, lampu neon. Nah, maka ketika itu saya sarankan, coba deh kamu teliti menggunakan kata lampu neon kompak gitu, dan atau LED gitu ya. Coba dianalisis, ternyata hasilnya nggak terlalu bagus, di bawah 0,3. Berarti ada masalah nih di alat ukurnya, di itemnya ya. Nah, artinya orang Indonesia itu nggak paham memang dengan lampu neon kompak, lampu fluoresen kompak, LED gitu. Maka saya akhirnya terakhir saya sarankan, ya udahlah kamu hapus aja ini, ya, kamu hapus ini, ganti dengan lampu hemat energi. Nah, itu pasti orang paham tuh. Ya, lampu hemat energi itu pasti orang paham. Dan ini kan konteksnya tentang perilaku pro lingkungan, perilaku untuk meminimalkan dampak pada lingkungan. Berarti lampu hemat energi memang benar akan menurunkan dampak pada lingkungan. Berarti lebih cocok nih. Maka saya sarankan terakhir, nih masih diuji coba hari ini, mungkin dalam beberapa hari ke depan akan ada hasilnya. Saya sarankan jadi begini itemnya. Seberapa sering Anda membeli bola lampu hemat energi dengan efisiensi tinggi? Kan lebih lebih mudah dipahami. Ya mau lampu apapun yang mereka beli, saya nggak tahu di rumah ini pakai lampu apa ya. Saya asal beli aja kan ke toko gitu. Saya mau beli lampu, mau yang ini gitu. Kan nggak terlalu detail juga. Tapi orang-orang mungkin tertentu ada yang sampai saya pengennya lampu hemat energi misalnya waktu beli ya. Nah, itu mungkin akan kena nih di item ini. Tapi kalau tadi yang lampu neon kompak, aduh, apa ya, nggak begitu paham gitu. Akhirnya saya sarankan terakhir ini, bunyi itemnya. Baik, sekali lagi ini masih diuji coba, saya belum tahu hasil terakhirnya bagaimana ya, mudahan bagus ini, semakin spesifikkan pada budaya kita ya, apalagi budaya Banjar kita gitu. Nggak terlalu familiar dengan istilah-istilah yang mungkin di barat ya. Nah, oke. Sebenarnya itu penyampaian saya, materi saya pas ya, 1 jam ya, jam 10. Sebelum berakhir, saya minta izin menyampaikan salah satu riset saya nih, riset apa namanya, iklan colongan ya, mohon maaf ya. Jadi saya lagi ada riset ini, kalau teman-teman berkenan nih, untuk mengisinya, minta tolong diisi mungkin setelah ini aja ya, mungkin setelah kuliah ini. Sebentar, nih saya kopikan dulu linknya ya, biar teman-teman nanti bisa langsung diklik aja. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan bagian terakhir sebelum saya tutup dan kembalikan ke Pak Fikri atau Pak Rifandi ya. Sebenarnya begini ya, kalau kita bicara tentang alat ukur ya, termasuk alat ukur yang saya gunakan di sini sebagian adaptasi juga ya. Jadi silakan nanti dicek bagaimana penyesuaiannya dengan bahasa Indonesia. Yang pertama yang harus kita tekankan adalah keputusan. Keputusan tentang apakah mengadaptasi atau membuat sendiri. Itu yang harus kita tekankan dulu. Baru yang kedua nanti prosedur yang akan digunakan. Ketika mengadaptasi mau pakai yang mana? Mau yang lengkap atau mau yang mungkin cukup termaafkan lah gitu ya. Yang lengkap juga enggak, tapi ya misalnya secara umum aman lah gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Yang berikutnya adalah mau alat ukurnya itu sudah tersedia atau kita adaptasi, tetap harus diuji coba. Tetap harus diuji coba pada sampel, baik sampel kecil atau sampel besar, agar memastikan bahwa memang hasil terjemahannya tetap konsisten ya.
Itu saran dari saya. Ya, tentu proses ini akan mempertimbangkan dengan keputusan dari pembimbing kalian masing-masing ya. Kalau pembimbingnya menyarankan, ya kamu bikin sendiri aja, ya udah bikin sendiri gitu. Selama kalian nggak punya argumentasi, ya artinya nanti keputusan di tangan kalian dan pembimbing. Kalau di tempat saya sekarang sudah mulai berubah nih polanya. Dulu mungkin Pak Rifandi ini sama Pak Fikri angkatan lama ya sama saya juga, penjelasan lebih banyak tentang adaptasi alat ukur ya. Saya saya mintakan ke tokoh-tokoh terkenal gitu menyampaikan saran. Akhirnya sekarang sudah mulai berubah polanya. Polanya mulai berubah ke adaptasi alat ukur atau menggunakan alat ukur yang sudah tersedia. Nah, itu solusi sekarang ya. Jadi teman-teman sekalian, tidak salahnya nanti akan mencoba membuat keputusan kira-kira lebih cocoknya akan menggunakan alat ukur yang dibuat sendiri atau mengadaptasi Pak Fikri lagi ada ini ya, kesibukan sebentar ya. Iya, terima kasih kepada Pak Diki yang sudah memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita ya tentang bagaimana cara adaptasi maupun translasi tadi. Jadi kepada para mahasiswa dipersilakan kalau ingin ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi adaptasi alat ukur. Silakan. Ya, silahkan ya, nggak usah malu-malu ya. Atau boleh juga kalau mau lewat chat juga boleh ya, tidak masalah. Bisa diketik silakan kalau malu-malu. Nah, ini teman-teman kalau mau cari artikel lengkapnya nanti boleh dikunjungi ini beberapa listnya ya. Proses adaptasi alat ukur, sumber acuannya bisa gunakan ini. Nanti PPT akan saya sampaikan ke Pak Fikri ya. Jadi nggak usah dicatat gitu. Oke, silakan yang ingin bertanya, mumpung ada expertnya di sini. Silakan, para mahasiswa. Ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu mungkin ya, sambil saya cerita juga, biar kebayang gitu nanti gimana proses adaptasinya. Kalau di teman-teman di ULM, mereka itu berkelompok ya. Jadi misalnya mereka kayak misalnya ada 3 alat ukur nih, 3 orang nih. Ya, 3 alat ukur 3 orang misalnya. Ya mereka cari sama-sama bareng-bareng penerjemahnya. Jadi biar bareng aja, kan diterjemahkan juga gak banyak kan ya. Paling banyak mungkin sampai, kalau paling banyak banget mungkin 50 item lah gitu. Kalau 50 item kan diterjemahkan mungkin nggak nyampe puluhan halaman ya. Jadi biasanya mereka kerjasama beberapa orang, kemudian mereka minta ke penerjemah untuk menerjemahkan alat ukurnya bersamaan dengan 3 alat ukur yang ada, misalnya begitu. Jadi dia kan nanti mungkin akan ada bayaran buat penerjemah, itu harus dipertimbangkan ya. Kalau teman deket sih mungkin nggak apa-apa ya, diminta tolong gitu tanpa harus bayar. Tapi kalau misalnya orang lain yang kita nggak kenal atau expert, ya berarti kita harus setidaknya ada reward lah gitu ya, pulsa, kuota internet kah misalnya, atau misalnya kenang-kenangan biar biar orang juga merasa senang ya setelah membantu gitu. Nah itu pertimbangan juga untuk teman-teman kalau mau adaptasi biar biar nggak capek gitu kan ya, kalau nyari sendiri-sendiri kan capek, atau kalau nggak nanti satu kelas bareng-bareng cari 4 orang aja artinya kan ya, ada translasi back translasi dua-dua gitu, jadi nanti dicari bareng-bareng, minta tolong ke mereka gitu. Nanti duitnya kan bisa urunan tuh, mungkin satu orang urunan nanti diberi honornya bisa banyak juga gitu kalau misalnya sampai 20 orang ya.
kerjasama. Ya itu ya pandangan saya biar lebih mudah. Mana ada pertanyaan mungkin? Oh, ini ada pertanyaan dari Najmi, Pak. Ya. Apakah mengadaptasi alat ukur yang sudah tersedia yang berbahasa Indonesia, apakah harus melakukan validitas kembali untuk alat ukurnya? Ya, Kayak betul. gitu. Ya, baik. Terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus. Nazmi, jadi kalau kita sudah punya alat ukur dari Indonesia dan dia sudah menerjemahkan juga ya, jadi dia adaptasi yang sudah tersedia berbahasa Indonesia, tetap harus diuji validitas. Bahkan kita harus uji di sampel kecil dulu, kita cek kembali. Ya, kita wawancara, kita sesuaikan kembali. Siapa tahu ketika kita lihat ternyata nggak cocok gitu dengan kriteria sampel kita. Mungkin sampel kita nih ya, sampel kita itu mahasiswa, tapi alat ukurnya terjemahkan pada karyawan. Terus ada item-item yang nggak cocok. Ya kita cocokkan kembali. Kita lihat. Baru kita uji lagi validitasnya, reliabilitasnya, baru kalau sudah yakin, baru kita turun lapangan. Jadi tetap harus ada pengujian. Kalau jumlah sampel sih macam-macam ya. Yang ada yang bilang 30 cukup, ada yang bilang 40 cukup. Ya saya rasa sih tergantung dengan kebutuhan dan jumlah sampelnya. Selama jumlah sampelnya besar, mungkin 30 mungkinlah bisa ya. Kalau misalnya mau sampel yang kecil ya. Kalau yang misalnya sampel uji coba yang lebih besar mungkin bisa ditambahin misalnya 80 sampai 100 biar kita yakin bahwa ini alat ukur mau di data yang kecil mau data besar akan mudah gitu tercapai kualitas yang memadai. Nah, itu jawaban saya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Diki dari Giska. Yang idiomatik dan konseptual ekvivalen itu maksudnya apa, Pak? Nah, sama juga apakah mungkin jika kita memakai bahasa Inggris untuk kuesioner yang kita buat, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Ya, baik. Baik. Jadi di sini ya ada pertanyaan yang berikutnya tentang idiomatik dan konseptual ekuivalen. Nah, yang pertama idiomatik itu kan kadang-kadang di bahasa-bahasa Inggris itu kan ada istilah-istilah yang kita mungkin nggak begitu memahami ya, nggak begitu cocok dengan bahasa kita. Saya pernah menerjemahkan itu kalau nggak salah apa ya? Coba saya cari dulu ya. Pernah nggak dengar istilah sebentar ya, saya cek dulu. Benar nggak ini? Saya lupa-lupa ingat juga nih. Ya, black and blue. Kayak misalnya habis tinju itu ada black and blue istilahnya ya di bahasa Inggris ya. Itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia hitam dan biru. Ya, hitam dan biru ya, black and blue. Nah, itu secara idiomatik bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah babak belur. Ya, itu babak belur ya. Maksudnya itu memar hitam, hitam-hitam biru-biru gitu mukanya. Makanya disebutnya black and blue. Nah, kalau kita terjemahkan secara terjemahan biasa, secara idiomatik kita nggak paham, ya artinya nanti muka saya hitam dan biru misalnya. Saya merasa muka saya hitam dan biru. Padahal kan artinya saya merasa babak belur misalnya. Kan nggak cocok nanti dengan konteksnya. Maka maksudnya idiomatik itu adalah penyesuaian kira-kira istilah yang setara itu bagaimana. Itu yang pertama. Konseptual, equivalent. Ya, ini agak mirip-mirip juga dengan idiomatik, tapi ini secara umum ya, bukan istilah khusus gitu. Kalau konseptual ini secara keseluruhan itemnya itu secara konsepnya itu cocok nggak dengan budaya kita. Contoh tadi misalnya ya dengan istilah misalnya tadi ya ini tadi misalnya ini misalnya aja ya satu contoh nih 62, mph. Nah, itu kan nggak cocok dengan budaya kita nggak paham. Makanya kita sesuaikan. Secara umum juga ya ini ya itemnya pada item yang sifatnya tadi drive ya drive itu mengemudi ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan lebih cocoknya mungkin nggak mengemudi dengan istilah kita. Mungkin lebih cocoknya nanti menggunakan istilah berkendara gitu. Ya, itu kan lebih cocok di tempat kita karena nggak semua orang itu mengemudi mobil. Tapi kalau di luar negeri kan malah orang nggak ada yang mungkin jarang banget naik motor gitu. Kalau di tempat kita kan umumnya naik motor.
Kalau dan naik mobil tuh sedikit. Maka supaya budayanya pas, maknanya pas, ya, makna utamanya kan tentang berkendara gitu, mengendarai mobil atau mengendarai motor. Maka cocoknya mungkin dengan kata berkendara. Jalan tol. Jalan tol tempat kita nggak ada. Ya, jalan tol nggak ada. Mungkin lebih cocoknya mungkin dengan jalan raya aja. Itu jalan raya aja. Nah, ini supaya apa ya istilahnya tuh secara khusus kita bisa menyesuaikan dengan budaya-budaya kita yang ada gitu. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua. Apakah mungkin jika kita memakai bahasa Inggris untuk kuesioner yang kita buat, Pak? Mungkin, mungkin saja. Terus terang yang untuk skala ini, sorry, skala yang ini nih, ya, ini saya juga ada versi yang bahasa Inggrisnya. Ya kalau mau silahkan kalau mau jawab ya. Kalau tertarik menjawabnya dengan bahasa Inggris, ya saya siap untuk memberikannya. Ya ada linknya juga khusus ya, yang bahasa Inggris. Karena ya kita pertimbangannya adalah apakah sambal kita orang yang memang terbiasa pakai bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Ya kalau kita orang Banjar kan ya boro-boro bahasa Inggris bahasa Indonesia kadang-kadang juga nggak terlalu bisa gitu. Jadi ya pasti akan mempertimbangkan kembali. Sebaiknya ya gunakanlah bahasa Indonesia. Ya kalau misalnya penelitiannya nih, penelitiannya lagi diteliti pada anak SMA, tapi ternyata SMA-nya itu SMA bilingual misalnya. SMA yang bahasa Inggris saja. Sehari-hari pakai bahasa Inggris tuh, malah dia bahasa Inggrisnya nggak begitu paham. Ya berarti kita pakai alat ukur yang bahasa Inggris. Nggak usah diadaptasi artinya. Kita langsung aja sesuai. Mungkin mungkin ada penyesuaian ya. Maksudnya nggak perlu ditranslasi gitu ya. Sorry ya, saya ralat ya. Jadi tetap menggunakan bahasa Inggris, tapi disesuaikan lagi, ada adaptasinya. Tapi nggak ditranslasi. Nah, itu contohnya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ya silakan, ada yang ingin bertanya lagi. Saya juga ingin bertanya, Pak. Misalnya kan kita mengadaptasi, kita tahu koefisien korelasinya, koefisien validitas dan reliabilitasnya segini. Tapi setelah kita uji coba bisa lebih turun. Nah, idealnya itu kayak gimana, Pak? Kalau adaptasi mengenai koefisien ini, koefisien Koefisien reliabilitas, validitas dan reliabilitas. reliabilitasnya. Ya. Saya biar jelas, saya kasih contoh aja langsung ya. Saya mau tadi saya ada coret-coretannya. Saya kasih contoh aja ya ke contoh alat ukur yang sudah diuji oleh teman-teman mahasiswa saya. Sebentar, saya cekkan dulu. Ini biar terbayang ya, yang maksud Pak Rifandi itu yang mana gitu. Karena kadang-kadang kan kalau kasih contoh lebih mudah kita memahaminya. Baik, kalau kita bicara tentang proses uji statistik namanya tadi ya, statistik untuk reliabilitas dan validitas istilahnya ya. Sebentar saya carikan dulu contohnya. Nah ini ada nih. Sebentar saya stop share screen dulu, saya ganti dulu. Jadi teman-teman sekalian ya, biar diketahui bersama, yang namanya uji statistik itu nanti ada uji reliabilitas ya, itu namanya konsistensi internal, dan nanti juga ada validitas ya, tapi biasanya kalau konsistensi internal itu lebih cocoknya ke istilah reliabilitas ya. Kalau yang nilai korelasi item dengan total score itu agak kurang cocok disebutnya sebagai validitas. Jadi kalau saya biasanya menyarankan mahasiswa itu menjelaskannya itu sebagai uji seleksi item. Nah, pada seleksi item yang paling mudah itu digunakan dengan cara menggunakan korelasi ya, korelasi item dengan total score. Di mana korelasi item dengan total score itu biasanya kalau korelasi itu kan dari 0 sampai 1. Bisa minus juga, tapi umumnya adalah 0 sampai 1. Nah, ini saya kasih contoh hasil korelasi item yang barusan kita bahas ya. Sebentar, barusan kita bahas tuh yang APL. Nah, ini nih. Sorry. Ini. Nah, ini ya. Contohnya ya. Ini pakai SPSS. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pertama Cronbach alpha-nya bagus. Di atas 0,7.
standarnya ada yang 0,7 bilang, ada standarnya 0,6, ya tergantung dengan kebutuhan kita pengen menggunakan sumber yang mana. Nah, itu yang pertama dulu. Jadi artinya reliable ini adalah alat ukur ini konsisten mengukur apa, mengukur sesuatu atau mengukur konstruk istilahnya ya kalau di psikologi ya, istilahnya konstruk psikologi. Jadi kita anggap konsisten lah gitu ya, mengukur yang kita ingin ukur. Kemudian yang berikutnya adalah corrected item total correlation yang bagian sini. Ini yang sering kali kalau saya harus koreksi ya, ini bukan uji validitas, tapi lebih disebut sebagai konsistensi internal, bagian dari proses reliabilitas. Karena konsistensi internal itu konsepnya adalah kita membuat alat ukur yang konsisten secara internal. Makanya konsistensi internal. Konsisten itu artinya, ya kalau kita ngukur tentang, ini namanya alat ukur aksi pro lingkungan ya. Kalau kita ngukur aksi pro lingkungan, ya semuanya ngukur aksi pro lingkungan. Searah, setara, pokoknya sama gitu ngukurnya. Nah, itu namanya konsistensi internal. Maka saya biasanya agak tegas untuk di tempat saya itu saya minta istilahnya jangan dijadikan validitas ini jadi seleksi item. Karena tujuan untuk membuat alat ukur yang konsisten secara internal. Nah, biasanya untuk validitas itu saya minta minimal ya pakai validitas isi atau tampang gitu. Yang mudah aja. Ya, kalau yang kita contohkan tadi, itu ada contoh validitas tadi. Yang pakai expert tadi itu namanya validitas. Expert menilai berapa kualitasnya. Nah, kalau yang kembali ke sini balik ya, kalau standarnya, kalau untuk corrected atau total correlation, itu macam-macam standarnya. Yang paling sering digunakan 0,3. Contoh ini yang merah ini nggak bagus nih. Ya, ini merah nggak bagus. Ini merah nggak bagus. Kemudian ini juga nggak bagus karena di bawah 0,3. Kita kasih contoh misalnya nomor APL, misalnya APL ini agak bagus ya, tapi di bawah 0,3 bagus, tapi yang APL 5 ini agak kurang. Nah, APL 5 itu punya itemnya, sudah terjemahan. Di masa lalu saya pernah memperingatkan seseorang atas perilaku merusak lingkungan. Padahal umum aja ya, nggak terlalu krusial gitu. Tapi saya menganalisis kayaknya di kata memperingatkan ini masalahnya. Jadi memperingatkan tuh kayak negatif gitu. Tapi kalau diganti mengingatkan mungkin lebih enak nih dibacanya ya, mengingatkan. Nah, maka ini pengganti jadi mengingatkan. Tapi saya nggak tahu hasil temuan terbarunya apakah ada perubahan di hasil reliabilitasnya, mudahan ada ya. Nah, kalau yang tadi juga ini yang kemarin yang bermasalah nih yang di sini ya, 62 mil per jam. Orang nggak paham. Sama yang di sini yang lampu neon kompak tadi nih, bola lampu neon kompak. Ini yang diganti. Nah, itu kurang lebih gambarnya biar terbayang ya bahwa uji di sini namanya uji reliabilitas, uji konsistensi internal. Baik, itu jawaban saya. Iya, terima kasih Pak Diki. Silakan yang lain, masih ada waktu untuk bertanya sekitar 12 menit lagi. Ayo mumpung lagi ada expert, silakan para mahasiswa. Jadi masih mirip-mirip aja ya Pak. Saya kira kan ada mungkin ada penyesuaian lain karena sudah ada standar punya orang yang diadaptasi. Kalau lebih rendah, oh tidak bisa misalnya kayak gitu. Ternyata Oh, gitu. masih Ya, sesuai standar itu. sesuai standar aja. Jadi selama misalnya kita adaptasi, kita uji coba, ternyata hasilnya di bawah 0,8 misalnya, punya orang 0,8 misalnya. Iya, Kita 0,75, ya nggak apa-apa, masih aman. masih bisa di ini ya Pak. Ya, masih bisa digunakan lah gitu. Baik, silakan yang lain yang ingin bertanya silakan. Mengenai adaptasi ini memudahkan, bisa jadi memudahkan kalian untuk menggunakan alat ukur ya. Jadi bisa dengan menggunakan adaptasi yang sudah ada tadi ataupun dari yang asli, yang original diadaptasi lagi.
Ini mempermudah untuk penelitian. Silakan yang ingin bertanya. Ada teman-teman? Ya. Biasanya kalau udah nyoba, nah itu baru kelihatan tuh masalah-masalah yang muncul ya. Karena ini teman-teman kan belum pernah menyobanya ya. Mm-mm. Jadi pasti ya nggak nggak begitu ini mungkin ya, nggak begitu banyak. Nanti kalau udah nyoba, nanti muncul tuh masalah. Masalahnya macam-macam mungkin ya. Nanti translatornya kah, translasi nggak terlalu bagus misalnya. Kemudian back translasinya misalnya asal-asalan bikinnya, malah kayak dari Google misalnya. Mungkin dia mau cepat-cepat, buru-buru. Atau misalnya waktu di teknis, waktu uji coba, kita nggak bisa target sampai 30, dapatnya cuma 25, ya tetap aja dicoba analisis aja, yang mudahan hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, ya nanti cobalah target sampai yang lebih besar. Gitu. Atau misalnya ternyata setelah dicek, ternyata kualitasnya buruk sekali alat ukurnya. Nah, itu kan jadi masalah nanti. Apakah kita harus ganti alat ukurnya, atau bagaimana nanti pertimbangannya? Ya, pertimbangan nanti kan pada saat nanti kalian riset tuh harus hati-hati, pokoknya bikin milih alat ukur tuh udah hati-hati gitu. Jangan sampai milih alat ukur yang ternyata nggak cocok dengan variabelnya. Nah, itu ya jadi masalah. Jadi harus sejak awal sebelum memutuskan meneliti, diteliti dulu. Kira-kira direview dulu alat ukur yang sebanyak digunakan oleh orang, menggunakan misalnya harga diri itu lebih banyak menggunakan alat ukur siapa. Konsep diri menggunakan alat ukur siapa. Ya, kebahagiaan menggunakan konsep alat ukur siapa. Ya, yang paling banyak tuh biasanya yang mungkin sudah teruji di mana-mana gitu. Jadi itu juga harus pertimbangan teman-teman ketika akan menggunakan alat ukur, sebaiknya gunakan alat ukur yang sudah banyak digunakan oleh orang-orang. Itu juga bisa. Oh, berarti ini memang harus disesuaikan dengan aspek yang kita pakai, maksudnya, Pak. Ya, Jadi apabila pakai pendapat siapa, kita cari alat ukur yang udah ada, yang menggunakan teori itu juga, seperti itu kan, Pak? ya betul sekali. Hmm. Bisa jadi nanti ketika sudah kita lihat, ternyata alat ukur yang kita tadi duga bagus, ternyata ada yang lebih bagus. Nah, berarti aspeknya atau di bagian literatur review-nya kita akan ubah sesuai dengan aspek yang kita gunakan yang terbaru, item yang lebih bagus. Itu juga bisa begitu. Oh, iya, iya. Oke, ayo silakan mahasiswa ini. Kenapa? Pada malu-malu apa bingung ini? Ayo satu pertanyaan terakhir ini sebelum jam 10.30. Nah, bisa satu pertanyaan. Mumpung lagi ada Pak Diki yang expert di bidang ini. Silakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Memang yang paling mudah itu ini ya, kita cari di Google Scholar misalnya, ada nggak alat ukur yang sudah diterjemahkan di Indonesia gitu. Wah, itu enak tuh. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek bikin alat ukur atau menerjemahkan sendiri. Selama alat ukurnya bagus, ya berarti kita bisa lakukan. Gitu. Kita bisa gunakan. Literaturnya jadi menyesuaikan dengan alat ukur yang dapat tadi, maksudnya gitu, Pak. Ya, Misalnya kita sebelum penelitian kita cek dulu, oh ada alat ukurnya. Oh berarti saya nanti coba pakai aspek yang ada di situ, misalnya, atau pengertian yang sesuai dengan itu. ya betul. Kalau di tempat saya itu Pak Rifandi itu mahasiswa dikelompokkan disuruh mengadaptasi alat ukur. Jadi berkelompok biar mereka paham prosedurnya. Jadi simulasi lah gitu. Tapi nggak sampai uji coba nggak. Kalau tempat saya itu saya batasi sampai ke misalnya back translasi aja. Oh, back Jadi mereka translasi. tahu prosesnya. Kalau ini kan teman-teman saya yakin betul masih agak ragu, masih agak bingung, mungkin bimbang nih gimana ya prosesnya gitu. Mungkin kalau udah latihan langsung menerjemahkan berkelompok, bagi-bagi tugas kan, ada yang nyari translator 1, ada yang nyari translator 2, ada yang sintesis nanti bikin virtual meeting misalnya, ada yang back translasi mencari back translasi 1 2. Nah, udah sampai sana aja cukup. Kalau tambah expert sedikit mungkin lebih bagus lagi. Bahkan nanti alat ukur yang sudah teman-teman translasi itu bahkan kalau misalnya nih tugas ini sudah selesai, diuji coba, bisa dipublikasikan.
gitu. Oh, Jadi bisa di ini ya, Pak? ya, Heeh. jadi Hmm. teman-teman mahasiswa di UMB bisa kerjasama dengan dosennya. Kalau saya malah gini Pak Rifandi, alat ukur yang sifatnya itu di bidang psikologi lingkungan, variabel-variabel psikologi lingkungan. Jadi nanti kalau ada orang yang pengen menggunakan alat ukur ini, nanti bisa hubungi ke kalian bahwa kalian sudah punya loh terjemahannya. Nanti silahkan dicoba. Kan udah meringankan teman-teman mungkin kakak-kakak tingkatnya yang di atas gitu. Biar nggak capek-capek lagi menerjemahkan. Orang sudah ada alat ukurnya, ngapain terjemahkan lagi gitu. Ya, tapi pasti prosesnya nggak ketat ya, karena kan buat tugas gitu. Mungkin Oh, nanti waktu kita gunakan, nah itu harus kita pastikan lagi bahwa alat ukurnya memang udah bagus. Tapi selama yang saya pahami, pengalaman saya mengajarkan adaptasi ini memang di awal-awal penerimaannya agak buruk karena khawatir, aduh ini menerjemahkan kayaknya ribet gitu. Harus cari penerjemah, harus nanti menerjemahkan, harus diskusi, harus ada uji coba lagi gitu. Tapi ketika sudah dilalui oleh teman-teman mahasiswa, ternyata sekarang lebih banyak yang menggunakan adaptasi. Saya pikir nanti wah ini bahaya nih, kayaknya proposal saya untuk membuat perubahan metodologi di adaptasi alat ukur akan ditolak. Ternyata setelah mereka latihan di mata kuliah adaptasi alat ukur, dikelompokkan, belajar secara berkelompok, mengerjakan sendiri, akhirnya paham bahwa ini lebih mudah dibandingkan membuat sendiri gitu. Itu ya. iya. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, dari Puja. Sepengalaman Bapak pernah tidak mengalami kesulitan ketika menentukan alat ukur untuk suatu penelitian. Nah, mungkin ini bisa kapan kita menggunakan adaptasi ini, Pak? Kapan kita harus membuat langsung? Nah, mungkin bisa di situ juga bagaimana sudut pandangnya, Pak? Ya, oke, baik. Jadi pertanyaannya tadi adalah tentang pernah nggak gitu mengalami kesulitan dalam menentukan alat ukur dari suatu penelitian. Jadi yang pertama, ya, kan yang sering muncul itu adalah mahasiswa meneliti tapi nggak tahu ini konstruknya apa. Nah, itu yang satu tuh, masalah satu. Setelah konstruknya nggak tahu, ya kalau mau dicari dimanapun, alat ukurnya nggak ketemu, karena konstruknya aja nggak tahu. Alat ukurnya pasti nggak ketemu. Itu masalah kedua. Nah, biasanya kesulitan itu diperoleh ketika mahasiswa itu nggak paham ini yang lebih cocok variabelnya disebutnya apa gitu. Ya, nah itu dulu. Jadi yang pertama harus ditegaskan adalah kalian ini mau ukur apa sih? Mau meneliti apa gitu? Variabelnya apa? Kalau udah jelas sekali bahwa oh saya pengen ini nih. Nah, coba dicari di Google gitu. Ini ada nggak alat ukurnya? Kalau ada berarti udah pasti ini ada variabelnya. Kalau nggak ada berarti nah ini jadi pertimbangan nih. Ini sebuah variabel penelitian atau tidak gitu. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian, apakah pernah mengalami? Ya pernah. Ketika sudah nyari, itu memang sulit gitu alat ukurnya dicari. Nggak ada ini alat ukurnya. Kalaupun ada, kayaknya nggak cocok dengan variabel. Nah, maka kita harus mempertimbangkan. Berarti lebih baiknya siapa tahu kita harus membuat sendiri. Misal, saya pernah, sebenarnya bukan pengalaman saya, tapi saya pernah baca artikel, itu ada yang bikin alat ukur tentang amanah. Ya, amanah. Bahasa Inggris, mungkin ada lah ya, cuman nggak cocok juga karena amanah itu kan konsep Islam gitu. Jadi akan sulit untuk membuat atau mencari alat ukur yang sifatnya itu mengukur tentang amanah. Maka si peneliti tadi berkeputusan untuk membuat alat ukur sendiri yang namanya alat ukur amanah. Itu ada tuh penelitiannya. Bisa dicari ya. Kemudian setelah misalnya kita cari, kita dapat banyak. Wah, ternyata banyak alat ukur harga diri misalnya. Banyak sekali nih alat ukurnya. Jadi bingung kan, jadi bimbang nih pakai yang mana gitu. Alat ukur ini bagus, alat ukur ini bagus. Kalau saran saya kalau udah dapat banyak alat ukur, yang pertama pertimbangannya cari alat ukur yang uh, singkat, ya paling singkat kalau bisa. Karena nanti akan memudahkan waktu pengambilan data. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa alat ukur itu sudah diuji cobakan pada sampel yang mirip dengan sampel kita. Misal sampel mahasiswa. Yang ketiga, kualitasnya. Dicek kualitasnya. Oh, yang ini reliabilitasnya sebesar 0,8. Yang satu 0,6. Ya, kita pasti dong nilainya 0,8 gitu. Itu yang ketiga ya. Yang pasti yang keempat,
dilihat proses adaptasinya bagaimana. Nah, itu pertimbangan. Makanya biasanya kalau saya itu bimbingan skripsi, ketika dia mau maju satu variabel, saya cari dulu. Kamu carilah ini ada nggak alat ukurnya. Kalau ada berarti boleh maju. Kalau nggak ada, nah ini hati-hati nih. Nanti kamu bikin sendiri loh nanti. Kalau misalnya ada juga, cari sebanyak apa alat ukurnya. Di list baik-baik alat ukurnya digunakan pada negara apa aja. Kalau ada yang Indonesia, gunakan ini aja, yang Indonesia. Nah itu ya, kalau pengalaman saya. Baik, terima kasih Pak Diki. Ini kebetulan sudah menunjukkan 10.30. Saya selaku pengampu bersama Pak Fikri mengucapkan terima kasih pada Pak Diki untuk kesediaannya sebagai dosen tamu untuk kuliah pakar kita hari ini. Mungkin kalau saya mau tanya-tanya bisa nanti email ke Kak Diki lagi ya. Boleh, boleh. Mengenai yang tadi menarik tuh yang tugas itu, mungkin nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Fikri. Iya, betul, betul. Oke, berakhir sudah kuliah tamu kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Abdan, Dr. Muhammad Abdan Sadiki untuk kesediaannya. Semoga bisa di lain waktu kita menggali lagi keilmuan beliau ini. Kita ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Oke, sebelum menutup ini, mari kita ini dulu ya, foto bersama via Zoom. Nazmi, tolong di screenshot. Mohon maaf Pak, lu menggunakan HP soalnya. Oh iya. Giska, ada Giska. Giska juga pakai handphone ya? Pakai HP, Pak. Oke, saya coba ini ya. Bentar. Oke, coba 1, 2, 3. Oh, saya tidak mengerti ini laptop Pak Fikri kebetulan. Ada yang bisa screenshot? Ada yang pakai laptop? Puja. Bisa? Saya pakai HP, Pak. Oh gitu. Bentar. Saya ini dokumentasikan pakai ini aja. Sebentar ya Pak Diki. Ya, Oke. Ya, saya juga ini. Coba, ayo kita 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Diki sekali lagi. ya, sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa saya ini, bagaimana? Ya, mungkin terakhir aja ya, teman-teman sekalian, jangan takut sebenarnya untuk mencoba adaptasi ya. Karena sebenarnya kalau sudah dicoba itu lebih mudah kok daripada bikin sendiri ya, lebih aman juga. Karena ketika bikin sendiri itu berpotensi nanti alat ukurnya nggak cocok dengan apa yang ingin diukur. Tapi kalau udah adaptasi ini udah pastilah alat ukurnya udah bagus, udah dicoba ke beberapa orang ya. Dan biasanya lebih ringkas. Ya, biasanya sih kurang dari 40 lah gitu. Mungkin ada yang lebih dari 40 untuk ada alat ukur tertentu ya. Saya kira itu aja dari saya ya. Selamat belajar, nanti mudahan sukses untuk di mata kuliah ini ya. Mudah nanti juga kita bisa diskusi di tempat yang lain. Saya berikan terima kasih ke Pak Fikri, ya mungkin lagi ada urusan tadi, Ada sama urusan. Pak Rifandi, dan teman-teman tadi yang sudah bertanya, pertanyaannya sudah bagus-bagus sekali ya, sangat kritis. Mudah-mudahan nanti ke depan juga akan lebih bagus lagi untuk di UMB ya. Saya mohon maaf juga kalau ada keliru dalam penyampaian. Saya akhiri mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.